Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk materi statistika yang ukuran pemusatan. Jadi untuk ukuran pemusatan nanti itu yang dibahas ada 3, yaitu min atau rata-rata, median, dan modus. Ya, kita mulai untuk pembahasan dari min atau rata-rata. Dibedakan nanti itu setiap pembahasan itu adalah untuk perhitungan data tunggal dan data berkelompok. Kita mulai untuk menghitung min atau rata-rata dari data tunggal. Bahwa dirumuskan untuk menentukan rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Di sini sigma X itu adalah jumlah dari semua data. Ya, jadi masing-masing data itu dijumlahkan, ketemunya nanti itu simbolnya adalah sigma X, sedangkan N itu adalah banyaknya data. N itu sama saja dengan frekuensi, jadi bisa kita pakai rumus pertama yaitu sigma X dibagi N, bisa juga menggunakan sigma X dibagi F. Ya, jadi N itu adalah total banyaknya data. Demikian juga untuk frekuensi itu adalah banyaknya data. Atau sigma X itu bisa diperoleh dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn. Yang mana X1, X2 itu adalah datanya ya. Jadi masing-masing data ditambahkan dibagi dengan N, yaitu dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ini ada data yang mana datanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Di sini tertulis N itu artinya adalah banyaknya data. Kita hitung, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai N-nya adalah 5. Sigma X tadi adalah jumlah dari data. Karena datanya ini berarti kita tambahkan, artinya adalah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Yang mana hasilnya adalah 5 tambah 6, 11, tambah 7, 18, 26, tambah 9, 35. Jadi sigma X-nya adalah 35, sehingga X bar atau rata-ratanya sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya adalah 35, sedangkan N banyaknya data adalah 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi data ini mempunyai nilai min atau nilai rata-rata sebesar 7. Yang berikutnya adalah untuk data tunggal berbobot. Biasanya ini datanya dituliskan dalam bentuk tabel, ya. Nanti dirumuskan bahwa X bar rata-rata itu sama dengan sigma Fi kali Xi. Yang mana Fi itu adalah frekuensi masing-masing kelas, Xi-nya itu adalah nilainya untuk masing-masing kelas dibagi sigma F. Sigma F itu adalah total atau banyaknya seluruh data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan yang contoh berikut. Ya, di sini adalah contoh dari data tunggal berbobot. Ya, jadi di sini ada data 5, nilai 5, F-nya 2, artinya yang mendapatkan nilai 5 itu ada 2. Nilai 6 itu ada 4, nilai 7 ada 3, nilai 8 ada 1. Maka langkahnya adalah Fi dikalikan Xi. Xi itu adalah nilai ini ya. Jadi ini adalah nilai masing-masing kelas. Itu disimbolkan dengan Xi. Terus di sini frekuensi masing-masing kelas itu disimbolkan dengan Fi. Sehingga kalau di situ tertulis Fi kali Xi, ya kita kalikan. Berarti untuk yang baris pertama, kelas pertama adalah 5 dikalikan dengan 2. 5 kali 2 hasilnya sama dengan 10. Untuk yang kelas kedua berarti 6 dikalikan dengan
4, hasilnya adalah 24. Kelas yang ketiga berarti 7 dikalikan dengan 3 ya, XI-nya 7, FI-nya 3 ya. 7 kali 3 sama dengan 21, 8 dikalikan 1 untuk yang kelas keempat berarti nilainya adalah 8. Tadi ada sigma F. Sigma F itu jumlahnya ini. 2 tambah 4, 6 ditambah 3, 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketemu yang namanya sigma FI XI. 4 tambah 1 tambah 8 berarti 13, nulis 3 nyimpen 1. Tambah 1 tambah 2 tambah 2 berarti totalnya 6 ya. Sehingga kalau kita hitung nilai rata-ratanya, tadi rumusnya untuk data berkelompok adalah sigma FI kali XI. Tadi sigma FI XI-nya ketemunya 63. Sigma F-nya adalah 10, berarti 63 dibagi 10, sehingga rata-ratanya adalah 6,3. 6,3. Untuk yang berikutnya, setelah tadi kita bahas untuk yang data tunggal, kita lanjutkan untuk menentukan min atau rata-rata dari data berkelompok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu dari data berkelompok yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ini ada kelompok nilai. Kelas pertama nilainya adalah 35 sampai 37, kelas kedua 38 sampai 40, kelas ketiga 41 sampai 43, 44 sampai 46, kelas keempat. Yang masing-masing frekuensinya adalah seperti ini. Di situ ada jumlah, kita cari dulu sigma F-nya atau jumlah dari frekuensi. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 yaitu 10. Ya, jadi sigma F-nya adalah 10. Di sini ada beberapa rumus ya yang bisa digunakan. Kita mulai dari yang rumus pertama, bahwa untuk menentukan rata-rata pada rumus pertama itu adalah X bar rata-rata sama dengan sigma FI dikalikan XI per sigma F. Jadi mirip dengan data tunggal berbobot. Hanya saja di sini nanti kalau pada data tunggal berbobot tadi nilainya langsung, kalau di sini XI-nya itu nanti adalah titik tengah atau nilai tengah pada masing-masing kelas. Di sini FI-nya itu adalah frekuensi pada masing-masing kelas. Sigma F itu adalah total dari banyaknya data. Sehingga langkah pertama kalau kita mau menggunakan rumus pertama, kita cari XI-nya dulu ya. Nanti ada 3 rumus, rumus 1, rumus 2, rumus 3, masing-masing yang dibutuhkan kalau menentukan rata-rata itu adalah XI. Jadi langkah pertama kita harus menentukan XI atau nilai tengah, titik tengah masing-masing kelas. Kita cari dulu XI-nya untuk yang kelas pertama 35 sampai 37. Yaitu untuk menentukan XI-nya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 35 tambah 37, 72 dibagi 2 adalah 36. Jadi XI-nya adalah 36 untuk yang kelas pertama. Kelas kedua 38 ditambah 40, 78 dibagi 2 itu adalah 39. Kelas ketiga 41 tambah 43, 84 dibagi 2 adalah 42. Kelas terakhir 46, 44 tambah 46, 90 bagi 2 adalah 45. Kemudian kita kalikan FI dengan XI. FI-nya adalah frekuensi masing-masing kelas, XI-nya adalah nilai tengah ya. Atau titik tengahnya masing-masing kelas. 2 dikalikan 36 berarti nilainya 72.
3 kali 39, 90 dengan 27, 117. 4 dikalikan 42, 168. 1 dikalikan 45, 45. Kemudian ini kita tambahkan ya, hasil penjumlahannya nanti itu sebagai sigma FIXI. 2 tambah 7 9 tambah 8 17 tambah 5 22, tulis 2 nyimpen 2 dengan 7 9 10 16 20 nyimpen 2 tambah 1 tambah 1 4. Jadi hasilnya adalah 402. Sehingga nilai rata-ratanya itu adalah, kita masukkan rumus. Yang pertama yaitu sigma FIXI dibagi sigma F. Tadi sigma FIXI-nya sama dengan 402. Sigma F-nya adalah 10. Sehingga 402 dibagi 10 sama dengan 40,2. Itu kalau kita menggunakan yang rumus pertama. Yang berikutnya adalah kita menggunakan rumus yang kedua untuk menentukan nilai rata-rata pada data berkelompok. Di sini nanti kita membutuhkan yang namanya XS, rataan sementara, yang mana rataan sementara itu dipilih dari XI atau titik tengah sembarang ya. Jadi milihnya bebas ini. Kemudian setelah kita memilih XI, yang berikutnya adalah kita menentukan D, yang mana D itu diperoleh dari XI dikurangi XS. Ya, untuk saran saja, walaupun ini XS-nya dipilih sembarang, karena ukuran pemusatan itu nilainya selalu berada di sekitar tengah-tengah data, jadi pilihlah XS atau rataan sementara itu dari nilai tengah yang berada di tengah data. Dirumuskan bahwa X bar atau rata-rata itu sama dengan XS, rataan sementara, ditambah sigma FI dikalikan D dibagi sigma F. Jadi langkah pertama kita nanti harus menentukan XS dulu ya. Kita harus memilih XS dulu. Di sini kita punya XI ada 36, 39, 42, 45. Kita pilih saja yang ada di tengah-tengah. Kita bisa memilih 39 atau kita memilih 42. Ya, saya tulis di sini. Misalkan kita memilih XS-nya adalah 39. Bahwa tadi langkah berikutnya adalah menentukan D, yang mana D itu diperoleh dari, ya, jadi D itu diperoleh dari XI dikurangi dengan XS. Ya, D itu adalah XI dikurangi XS. Karena tadi kita milih XS-nya 39, berarti D-nya adalah 36 dikurangi dengan 39, hasilnya adalah negatif 3. 39 dikurangi 9 sama dengan 0. 42 dikurangi 39 sama dengan 3. 45 dikurangi 9 sama 39 sama dengan 6. Berikutnya adalah kita kalikan FI dengan D ya. Jadi FI itu dikalikan dengan D. 2 dikalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 6. 3 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. 1 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 6. Ini kita jumlahkan, min 6 tambah 0 tambah 12 ditambah 6, hasilnya adalah 12. Jadi ini sebagai sigma FI kali D, yaitu 12.
Sehingga kita bisa menentukan ya rata-ratanya. Kita masukkan dengan rumus. Tadi XS-nya adalah dipilih dari XI sembarang. Tadi kita sudah menentukan XS-nya adalah 39. Terus sigma FI kali D tadi ketemunya adalah 12. Jadi ini 12 dibagi sigma F-nya adalah 10. Sehingga sama dengan 39 ditambah dengan 12 dibagi 10 itu adalah 1,2. 39 ditambah 1,2 sama dengan 40,2. Jadi rata-ratanya adalah 40,2. Yang berikutnya untuk menentukan rata-rata menggunakan rumus yang ketiga. Dirumuskan U sama dengan D per P ya. Dimulai dari situ yang mana U itu adalah diperoleh dari D dibagi P. Tadi kita sudah menghitung D, untuk P-nya itu adalah panjangnya kelas interval. Setelah itu nanti kita gunakan rumus ini, X sama dengan XS ditambah sigma FI kali U dibagi sigma F dikalikan dengan P. Jadi nanti FI itu dikalikan dengan U. Kita cari U-nya dulu. Jadi langkah pertama tetap kita menentukan XS, kita lanjutkan yang tadi saja. Jadi kita memilih XS-nya adalah 39. Setelah kita pilih XS sama dengan 39, kemudian menentukan D, berarti sama ya dengan ini tadi ya, karena ini tadi kita memilih XS-nya adalah 39. Bahwa U itu diperoleh dari D dibagi P. Kita hitung dulu P-nya, panjang kelas interval. Kalau di situ nilainya 35 sampai 37, berarti P-nya adalah 35, 36, 37. P-nya adalah 3. Sehingga kita bisa menentukan U, yaitu D dibagi P, min 3 dibagi 3, ketemunya adalah min 1. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Atau cara gampangnya adalah kita pilih XS dulu. Nanti yang lurusnya XS, nilai U-nya itu adalah 0. Kemudian ke atas nilainya turun 1, ke bawah nilainya naik 1. Sehingga di sini 0. Ke atas ada min 1, kalau di atasnya ada kelas lagi urut min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ke bawah naik 1, 0, 1, 2. Kalau kelas di bawahnya ada berarti 3, 4, 5 urut. Begitu ya. Yang berikutnya adalah kita mengalihkan dengan FI dikalikan U ya. FI dikalikan U. Tadi F-nya yang kelas pertama 2 dikalikan dengan min 1, hasilnya adalah min 2. Kelas kedua F-nya 3 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kelas ketiga 4 dikalikan dengan U-nya 1, berarti 4. Kelas paling bawah 1 dikalikan U-nya 2, hasilnya adalah 2. Kemudian tadi kita butuh sigma FI kali U, ini kita tambahkan. Sigma FI dikalikan U, min 2 tambah 0 tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 4. Kalau sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. XS, X bar sama dengan XS. XS-nya kita memilih 39. Ditambah sigma FI kali U tadi adalah 4. Sigma F-nya adalah 10. Ini ya. Ini sigma F-nya adalah 10. Dikalikan dengan P. P itu adalah panjangnya kelas interval ya. Tadi kalau kelasnya 35 sampai 37 berarti P-nya 35, 36, 37. P-nya adalah 3. Kemudian ini kita hitung. 39, 4 dikalikan 3 itu 12. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. 39 ditambah 1,2, hasil akhirnya adalah 40,2.
Jadi nilai rata-ratanya adalah 40,2. Ini yang pakai rumus ketiga. Pakai rumus kedua tadi sama, hasilnya juga 40,2. Ini yang pakai rumus pertama, hasilnya juga 40,2. Nah, jadi demikian untuk pembahasan rata-rata. Terima kasih.